Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifin Dwi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai materi yang telah kita bahas sebelumnya tentang akhlak terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man zakkaha. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi ayat ini menekankan pentingnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa ya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari juga mengatakan sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika baik maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika rusak maka rusaklah seluruhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi hati itu adalah pusatnya akhlak. Memperbaiki hati sama dengan memperbaiki akhlak. Jadi akhlak itu penting karena untuk membentuk kepribadian muslim yang kuat. Jadi dasar akhlak terhadap sesama dan kepada Allah itu harus tertanam dalam diri kita sejak dini ya. Jadi baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi menjaga akhlak itu bisa menjadikan pondasi utama dalam membentuk karakter seorang muslim yang kuat ya dan seimbang. Dengan menjaga hati kita, dengan menjaga pikiran, tubuh serta waktu dengan baik, dapat mencerminkan kedewasaan iman yang melahirkan kesabaran, kejujuran, dan disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi setelah ini saya akan menampilkan beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan ke beberapa orang random ya, tentang akhlak terhadap diri sendiri. Bagaimana tanggapan mereka mengenai akhlak terhadap diri kita sendiri. Wah, penting banget, 100% penting. Karena akhlak itu kan salah satu cermin dari pribadi. Kalau kita punya akhlak, berarti pribadi kita bagus pastinya. Okay. Akhlak pada diri sendiri itu, untuk akhlak yang baik itu sangat penting. Terutama kita dalam beragama, di agama aja, di hadisnya sendiri disebutkan, aku menjamin sebuah rumah di bagian surga yang tinggi bagi orang yang berakhlak baik. Jadi itu sangat penting untuk berakhlak baik. Terutama buat kita yang masih lajang, sebelum menikah itu kita tuh harus dituntut untuk berakhlak baik. Biar muamalah kita sama istri biar lebih bagus. Udah itu menurut saya. Menerapkan akhlak pada diri sendiri sangatlah penting karena mencerminkan kepribadian seseorang. Untuk akhlak kita penting, sangat penting, apalagi kita yang berlingkungan di publik sosialisasi dengan atasan dan bawahan dan rekan-rekan tersebut. Apabila kita menerapkan akhlak kita yang baik, maka teman pun atau atasan pun merasa segan dengan kita. Kalau menurut saya akhlak penting banget sih, harus, apalagi kan akhlak yang baik gitu. Karena sampai ada kan kata-kata lebih baik adab daripada ilmu. Kalau menurut saya kan adab sama lah ya sama akhlak ya. Ya begitu. Jadi biarpun kita banyak ilmu, tetap aja akhlak itu yang lebih bagus gitu. Pastinya yang pertama kita tidak punya sosialisasi dengan orang, karena orang berpikirnya kembali lagi ke perilaku. Perilaku akhlaknya bagus, pasti banyak teman, banyak rekan, ibarat kata banyak yang bisa membantu. Kalau kita nggak punya akhlak, ibarat kata kita kayak introvert ya, kita nggak kenal orang, itu yang bahaya. Jadi penting banget akhlak. Kita tidak menerapkan akhlak pada diri sendiri, khususnya akhlak baik, kita bisa menjadi orang yang berkarakter buruk, mempunyai penyakit hati, tidak disukai oleh orang. Jika tidak menerapkan akhlak pada diri sendiri, dampaknya akan kehilangan rasa
hormat dari orang lain, sulit menjalin hubungan dalam masyarakat, lingkungan yang tidak nyaman karena tidak ada sikap saling menghormati. Itu sih. Jadi kalau kita tidak menerapkan akhlak kita sendiri, di mana kita berdiri, disitulah kaki kita berpijak. Bahwa kalau tidak menerapkan akhlak, kita tidak pernah dihargai orang, ataupun kita akan dibenci orang. Bagaimanapun kita sebagai orang bersosial, kita harus menerapkan akhlak. Itu kan akhlak berhubungan sama entah itu teman kerja apa tetangga gitu. Kalau tadi itu apa nggak diterapkan ya? Iya, tidak diterapkan. Nah, itu kalau kita nggak nerapin akhlak yang baik, contohnya pasti ya kita jadi banyak musuh lah. Jadi kita tercipta, misalnya di lingkungan kerja itu tercipta kondisi yang kurang bagus lah. Namanya kerja juga kan kita harus kerjasama kan, Iya, benar. yang namanya di lingkungan kerja. Tapi kalau udah akhlak kita nggak baik, contohnya otomatis kan hubungan jadi nggak baik, jadi nggak bakal terjadi kerjasama yang bagus gitu. Sedangkan contoh di lingkungan kerja kan harus untuk nyelesain suatu masalah kan harus kerjasama gitu. Jadinya kalau akhlaknya kita kurang bagus juga, ya itu efeknya ke pekerjaan juga bakalan jadi lama lah, jadi tertunda gitu lah. Benar. Berarti Efek lah, jadi akhlak itu sama hasilnya itu jadi berefek. harus diterapkan. Harus diterapkan banget sih. Harapannya pasti harus konsisten. Jadi kalau kita sudah biasa dengan akhlak yang baik, yang mudah-mudahan konsisten dan juga bisa menularkan ke yang lainnya. Itu aja sih harapan. Harapannya jika sudah menerapkan akhlak terhadap diri sendiri, kita sesuai syariat. Kalau misalnya seandainya tidak diterapkan itu, kita bisa berakibat buruk pada diri kita. Karena dari syariat sendiri kita dituntut untuk berbaik. Harapannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, saling menghormati, menciptakan lingkungan yang damai, dan saling mendukung. Harapan kita ya satu, cuma bisa menghargai orang. Bagaimana kita menghargai orang kalau kita mau dihargai orang lain, itu aja sih. Kalau menurut saya pasti jadi banyak teman. Kalau menurut saya Jadi banyak jadi teman, kayak di kerja ya jadi banyak teman, di lingkungan tempat tinggal ya jadi sama tetangga itu juga akrab, gampang saling kita minta tolong juga enak gitu. Saling minta tolong enak lah, dia minta tolong sama kita juga kita enak. Kalau kita butuh bantuan kita minta tolong sama dia juga enak. Oh, gitu. Iya sih, banyak banget ya manfaatnya sebenarnya dari akhlak itu ya. Jawabannya luar biasa ya teman-teman ya. Baik, itu aja mungkin Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih buat waktunya. Demikianlah materi singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.